Shalom, berjumpa kembali dengan Renungan Suara Gembala hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan dengan berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan pada hari ini. Kami akan kembali mendengar, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Nyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, agar kami dapat mendengar, merenungkan, dan juga melakukannya. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Semua keperluan kami pribadi lepas pribadi, senantiasa Tuhan perhatikan dan Tuhan cukupkan. Sekali lagi kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tema firman Tuhan yang kita renungkan hari ini adalah Parakletos dari Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Tuhan Yesus menjanjikan roh penghibur, Parakletos, yang akan diberikan untuk memimpin kehidupan setiap orang percaya. Parakletos itu yang pertama, ia akan mengajar. Ia akan mengajar kita tentang kebenaran firman Tuhan, tentang segala sesuatu yang harus kita lakukan, yaitu segala kebaikan dan juga segala yang mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ia akan mengajar dengan sabar dan juga dengan kesetiaan. Kita butuh kepekaan, kita harus memiliki kepekaan, kita harus dengar-dengaran kepada setiap kebenaran firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan, karena Roh Kudus berbicara melalui firman-Nya. Kemudian yang kedua, Parakletos itu juga mengingatkan agar saya dan saudara, agar kita taat dan setia. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus melakukannya dengan segenap hati kita, agar kita selanjutnya menjauhi segala dosa dan juga segala perbuatan kejahatan. Jadi Roh Kudus itu akan mengubah karakter kita, mengubah pikiran kita, mengubah cara pandang kita, tingkah laku kita dalam hidup kita, sehingga kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ia akan selalu mengingatkan kita. Kemudian yang ketiga, Parakletos itu, Roh Kudus itu pasti menggenapi kebenaran firman Tuhan. Ia memimpin dan juga menyertai setiap langkah kaki orang percaya. Ia juga melindungi, menjaga, dan tentunya memberikan damai sejahtera. Sehingga kita tidak takut, kita tidak gelisah, kita tidak gentar berjalan di dalam dunia yang gelap ini. Karena Roh Kudus itu menyertai kita, memberikan damai sejahtera. Dan apa yang Tuhan berikan itu tidak sama dengan yang dunia berikan. Oleh karena itu mari kita percaya dan bersyukur kepada Tuhan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, peganglah janji kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, bukalah hati untuk karya Roh Kudus dalam hidupmu. Kemudian yang ketiga, ikutlah menggenapi rencana serta kehendak Tuhan dengan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Karena Ia memanggil kita, menghendaki kita untuk menjadi saksi bagi kasih-Nya, untuk membagikan berkat kepada orang lain, untuk memberitakan berita keselamatan di dalam Yesus Kristus kepada orang lain. Ikutlah menggenapi kehendak Tuhan. Parakletos diutus untuk mengajar kita tentang kebenaran, mengingatkan kita untuk taat, dan Ia pasti menggenapi rencana serta kehendak Allah untuk memberikan damai sejahtera dan memberkati kita semua. Bapa, kami percaya bahwa janji firman Tuhan itu pasti digenapi. Engkau akan mengaruniakan, memberikan kepada kami Parakletos, Roh penghibur, Roh Kudus, yang akan mengajar kami tentang kebaikan, tentang kemuliaan yang harus kami kerjakan dan juga harus menjadi tujuan hidup kami.
Roh Kudus itu, Parakletos itu juga akan mengingatkan, berbicara melalui firman Tuhan supaya kami menjauhi segala macam perbuatan dosa dan juga segala kejahatan. Sehingga kami berbalik kepada Tuhan, kami bertobat dan melakukan kebenaran. Kami percaya bahwa Roh Kudus itu akan menggenapi setiap rencana dan kehendak Allah, memberikan sukacita, damai sejahtera, pimpinan, penyertaan, pemeliharaan, dan juga berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas pengajaran firman Tuhan, juga penyataan Allah melalui firman-Mu hari ini. Itu menjadi sumber kekuatan bagi kami dan juga menjadi sumber pengharapan bagi kami. Kami rindu Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bukan hanya Roh Kudus yang menggenapi firman Tuhan, tetapi izinkanlah, perkenankanlah, dan layakkanlah hidup kami ini juga menjadi pelaku firman Tuhan dan menggenapi firman Tuhan untuk memberitakan kasih Kristus kepada orang lain, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami, urapilah kami. Terima kasih untuk firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.